warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Peradaban Islam akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, awal berdirinya Daulah Abbasiyah ini yaitu sejak melemahnya kepemimpinan Daulah Umayyah yang berujung pada keruntuhannya di Damaskus. Nah, nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdullah Al-Muttalib ibnu Hisham. Nah, dinasti Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abdullah As-Soffa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Nah, orang Abbasiyah ini mereka itu merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam pada masa itu sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab atau keturunan lebih dekat dengan garis Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai Khalifah Islam yaitu melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan pergerakan atau pemberontakan secara besar-besaran untuk melawan Bani Umayyah. Nah, dalam berdirinya dinasti Abbasiyah ini, pada saat menjelang berakhirnya Bani Umayyah I terjadi macam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan pertama penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Jadi dalam pemerintahan Bani Umayyah itu terdapat penindasan terhadap pengikut Ali dan Bani Hisham. Dan yang kedua yaitu merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan Bani Umayyah ini terjadi tidak keseimbangan antara kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Dan setelah khalifahan Islam ini dipegang oleh Bani Abbasiyah, terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Dalam periode Bani Abbasiyah ini tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Jadi dalam kekuasaan Bani Abbasiyah ini, kaum muslimin ini lebih baik daripada kekuasaan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merasa lebih baik daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam sebab mereka berasal dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi SAW. Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah menjelang berakhirnya Bani Umayyah I terjadi bermacam-macam kekacauan yang diantara lain disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim dan juga merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan dan pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu Saffah dengan sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya yaitu Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad
Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahannya sehingga dapatlah dikelompokkan pada Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sehubungan dengan cara pemerintahan. Bisa dilihat dari makalahnya. Bisa dilihat di makalahnya ada beberapa nama-nama khalifah yang berjasa dalam dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah dibagi ke dalam 5 periode, yakni periode pertama yaitu 750 sampai 847 Masehi. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah ini masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Yang kedua yaitu periode kedua, yaitu dari 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Kebijakan Khalifah Al-Muqtasim untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan juga Persia. Yang ketiga yaitu periode ketiga. Oke, selanjutnya yaitu periode ketiga yang terjadi pada 330 Hijriah sampai 447 Hijriah. Posisi Bani Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa-masa sebelumnya, lebih-lebih karena mereka Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Oke, yang selanjutnya yaitu periode keempat pada 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dan dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Oke, yang terakhir yaitu periode kelima, 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, masa pemerintahannya. Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan juga berkuasa tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Berikut adalah kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada masa kekuatannya memberikan kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga pada masa dinasti Abbasiyah ini dikenal the Golden Age of the Golden Age of Islam. Berikut adalah kemajuan-kemajuannya. Yang pertama yaitu kemajuan dalam administrasi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, jabatan-jabatan penting dalam pemerintah diisi oleh bangsa Arab. Berbeda pada pemerintahan Bani Abbasiyah, orang-orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Yang kedua yaitu kemajuan dalam sosial. Philip Corey Hitti mengemukakan bahwa para sejarawan Arab yang lebih berkonsentrasi pada persoalan Khalifah Abbasiyah lebih mengutamakan persoalan politik dibandingkan dengan persoalan lain, yang menyebabkan mereka tidak begitu memberikan gambaran memadai tentang kehidupan sosial dan juga ekonominya. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam kegiatan ilmiah. Periode Abbasiyah merupakan era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Dari segi ilmu pengetahuan termasuk sains, kemajuan peradaban dan juga kultur pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam, akan tetapi era ini mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Oke, yang terakhir yaitu sebab-sebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaannya meliputi barat sampai Samudra Atlantik di sebelah timur sampai India dan perbatasan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspansi wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah dan Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Perluasan kekuasaan dan pengaruh wilayah kekuasaan Islam amat luas. Dimulai dari wilayah Yordania, Palestina,
Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Palestina, Spanyol, Afghanistan, dan lain sebagainya. Daerah-daerah tersebut memang belum sepenuhnya berada di wilayah dinasti Umayyah. Namun di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, perluasan daerah dan penyiaran Islam semakin berkembang, sehingga meliputi daerah Turki, Amerika, dan sekitar Laut Kaspia, juga termasuk daerah dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadokia, dan Sisilia pada tahun 756 hingga 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata pada tahun 758 hingga 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oskus dan India. Begitulah cara ekspansi wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini saya Rizka Beladina Rosita akan menjelaskan pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Daulah dinasti Abbasiyah memiliki corak pemerintahan Arab murni, namun juga telah terpengaruh oleh corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, bahkan Yunani. Khalifah merupakan penguasa tertinggi dalam struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah. Semua pemerintahan berpusat kepada khalifah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan yaitu khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyatnya, sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu saya adalah sultan, Tuhan di atas buminya. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sekarang sistem politik yang dijalankan oleh daulah dinasti Abbasiyah antara lain yaitu yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para pejabat bisa berasal dari keturunan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Lalu yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Dan yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya, periode kedua, 3, dan 4. Kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian, yaitu bagian kerajaan kecil, sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat. Kecuali pengakuan politik saja, panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil.
Contohnya Daulah Dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol dan Daulah Fatimiyah. Lalu untuk membentuk khalifah dalam menjalankan tata usaha negara diadakan sebuah dewan yang bernama yaitu Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab yaitu Sekretariat Negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan, yaitu bisa disebut juga menteri departemen-departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan yaitu An-Nidamul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman dinasti Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, dan organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua yaitu periode kedua tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Lalu periode yang ketiga tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Lalu periode yang keempat tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau bisa disebut juga dengan di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salajikoh Al-Qurba atau Seljuk Agung. Dan yang terakhir yang kelima atau periode yang kelima yaitu tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol.